Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah tanggapan atas pernyataan yang disampaikan oleh seorang tokoh agama yang menyampaikan kepada salah seorang jamaah yang ketika bertanya, mengapa ada beragam agama, kenapa tidak satu agama. Nah, kemudian beliau menjawab, ya kenapa harus banyak agama, kenapa nggak satu agama, ya biar ramai gitu ya. Dan beliau juga menyatakan dasar argumentasi terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh jamaah. Jadi ini yang menarik yang perlu saya tanggapi ya. Jadi beliau menyetir di dalam Quran surah An-Nisa ayat 125. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifah wa takhadallahu Ibrahim khalilah. Nah, beliau menjelaskan bahwa antara agama satu dengan agama yang lain tidak perlu sebutan apapun, itu perlu dikesampingkan. Yang penting agama yang paling baik menurut beliau adalah agama yang mengajarkan tentang berserah diri kepada Tuhan dan berbuat kebaikan. Jadi nggak peduli apakah Muslim, apakah Kristen, Yahudi, Konghucu, Buddha, Hindu, dan seterusnya. Yang penting kalau dia menjadi orang yang dengan sepenuh hati berserah diri kepada Tuhan dan berbuat kebaikan, maka itu yang dikatakan dalam Quran ini adalah man ahsanu dinan. Dialah orang yang paling baik di dalam agamanya. Nah, kalau saya secara pribadi saya sebagai seorang Muslim bahwa penjelasan atau penafsiran yang disampaikan oleh beliau ini tidak tepat karena dia memaknai secara liberal gitu, secara yang menekankan pada pluralisme, yang menyatakan semua agama itu sama. Kalau kita memahami pernyataan itu, jadi agama apapun itu dikesampingkan tidak peduli apakah dia Islam, Kristen, Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Yang penting dia dengan sepenuh hati berserah diri kepada Tuhan dan berbuat kebaikan terhadap sesamanya, yang memberikan kemanusiaan, kemaslahatan. Jadi tanpa memandang apa agamanya itu. Nah, ini yang menjadi masalah menurut saya Justru kalau berdasarkan ayat penafsiran ini, kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Jalalain, itu tidak boleh memaknai itu secara letterlek atau secara harfiah Nah, Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan mimman aslama wajhahu lillahi, itu artinya keikhlasan dalam melakukan amalan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa muhsinun, berbuat kebaikan. Jadi kebaikan yang didasarkan pada ketentuan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat untuk diterima sebuah amalan atau ibadah yang dilakukan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua syarat Itu pertama adalah ikhlas, yang kemudian kedua adalah ittiba, yaitu mengikuti ketentuan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Wattaba'a millata Ibrahim hanifah, dan mengikuti milah Ibrahim yang lurus. Jadi ada tiga syarat sebuah amalan atau ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama adalah ikhlas, kemudian yang kedua adalah ittiba, yaitu mengikuti ketentuan syariat, kemudian yang ketiga adalah berbasiskan pada milah Ibrahim, yaitu tauhidullah. Itu ada keimanan kepada Allah yang Maha Esa. Dan itu nanti misalnya terkait dengan ikhlas terkait dengan ikhlas,
itu ada sebuah ayat ya yang menegaskan hal itu. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidup, matiku, ibadahku hanyalah untuk Rabb semesta alam. Kemudian wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah aku perintahkan ya kepada manusia untuk beribadah kepadaku dengan keikhlasan ya, kemurnian hati, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kenapa harus mengikuti milah Ibrahim ya? Karena Ibrahim itu kan kalau kita kenalnya sebagai seorang penegak ketauhid ya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau memperjuangkan, ketika itu beliau pernah menghancurkan ya, seluruh berhala kecuali disisakan satu ya. Yang kemudian itu mematahkan argumentasi Raja Namrus dan gerombolannya itu. Yaitu yang menyebabkan beliau dibakar oleh Raja Namrus dan pasukannya itu dan pengikutnya itu. Jadi seseorang itu ketika melakukan amalan atau melakukan ibadah itu harus berbasiskan pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam operasionalnya harus disertai dengan keikhlasan dalam mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepentingan duniawi, tidak ada kepentingan hawa nafsu, tidak ada kepentingan untuk mengharapkan sanjungan pujian dari manusia. Ya, jadi iman, ikhlas dan ittiba yaitu selalu berusaha untuk mendasarkannya kepada ketentuan syariat. Jadi sangat berbahaya kalau diartikan berserah diri kepada Tuhan dan berbuat kebaikan tanpa melihat agama apapun. Karena dan itu bisa kita buktikan ya dengan sebuah dalil, inna dina indallahil Islam. Jadi sesungguhnya agama yang di sisi Allah Subhanahu wa taala yang diakui, yang diterima, yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Nah, kemudian juga ada ayat wa may yabtaghi khairal islam dina falai yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi para siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka atau niscaya tidak diterima olehnya gitu ya. Dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Nah, ini harus menjadi sebuah keyakinan ya, sekaligus pemahaman dari kaum muslimin ya, bahwa satu-satunya agama ya yang diakui, yang diterima oleh Allah SWT agama Islam. Itu agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini harus menjadi keyakinan, walaupun kita tidak peduli ya dituduh sebagai orang yang fanatik, sebagai radikal. Ya. Bukan berarti kita meyakini hal itu kemudian kita tidak bersikap toleransi terhadap agama di luar Islam. Jadi itu masing-masing sudah menjadi hak itu ya, menjadi satu hal yang harus dilakukan oleh seorang kaum muslim itu. Jadi dalam beragama itu harus seperti itu. Jadi harus memiliki keyakinan yang sebulat-bulatnya bahwa hanya Islam yang benar, hanya Islam yang diterima, hanya Islam yang yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tetap toleransi, menghormati agama yang lain itu. Jadi masalah keyakinan, masalah akidah ini harus bersikap eksklusif. Tetapi kalau di luar itu baru kita bersikap toleransi, yaitu saling menolong, membangun aspek kemanusiaan, kemaslahatan duniawi, yang berbisnis. Ya. Kita harus memperlihatkan ya sebagai satu sikap yang mampu memberikan kontribusi kemaslahatan gitu. Nah, ini yang tanggapan ya dari saya ya terkait dengan pernyataan yang menurut saya kurang tepat ya. Ini cenderung untuk mengaburkan ya dan mengelirukan ya, tentang sebuah agama yang benar gitu ya. Agama yang benar ya itu adalah membutuhkan 3 syarat. Yang pertama harus ikhlas, kemudian ittiba dan iman kepada Allah yang Maha Esa gitu ya. Ini ya demikian yang saya sampaikan terkait bagaimana saya menanggapi bahwa pluralisme yang menyatakan seluruh agama itu sama-sama benar, sama-sama masuk surga, sama-sama diterima oleh Tuhan itu
Itu adalah paham pluralisme yang harus kita tolak sejauh-jauhnya. Yang benar adalah bahwa dalam beragama itu, dalam akidah, dalam keyakinan kita harus bersikap eksklusif. Di luar itu kita bisa bersikap inklusif. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.